Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi teman-teman dengan saya di channel ini, channel Abdul Somad Al-Batawi. Ini adalah bagian kedua dari sharing saya tentang bacaan sholat, yang mana ini yang sering saya jumpai ketika pengalaman mengajar di beberapa tempat ya. Jadi saya ingin sharing tentang bacaan bacaan tasyahud ya. Tasyahud ya. Memang kalau dari beberapa kali saya mengajar, dari 10 orang ya, mungkin hanya 1 orang yang bacaan tasyahudnya betul dan bagus. Jadi 90% rata-rata masih salah dalam membaca tasyahud. Nah, kita ketahui sendiri tasyahud itu adalah rukun daripada rukun sholat. Ya, tidak bisa diganti dengan yang lain. Ya, ini saya tampilkan bacaan tasyahud. Ini adalah bacaan tasyahud yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ya. Ada beberapa riwayat ya, dan semuanya sahih, dan ini yang dipakai oleh Imam Syafi'i, yang dipilih oleh Imam Syafi'i dan banyak amalkan, dipakai oleh orang-orang Indonesia, umumnya orang yang bermazhab Syafi'i. Nah, bacanya seperti ini ya. Mungkin bagi orang yang sudah pernah belajar atau yang pesantren ini biasa saja. Tapi kalau kita tengok ya, beberapa orang-orang yang belum pernah belajar ya, banyak dijumpai kesalahan. Ya. Saya bacakan dulu ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, bacaan tasyahud sampai sini saja. Berikutnya adalah sholawat kepada Nabi, keluarga Nabi, dan sholat Ibrahimiyah. Kita bahas ini saja ya. Untuk pertama, beberapa perkara yang perlu diperhatikan saat membaca tasyahud ya. Yang pertama adalah ayyusmi'a nafsahu idza kana sam'uhu mu'tadilan. Nah, ini sama seperti takbir ya, dan bacaan Al-Fatihah, dia harus memperdengarkan dirinya. Ya, bacaan itu bukan hanya gerak bibir saja. Bukan, tapi harus ada suara yang lirih yang terdengar oleh kita, kalau memang pendengarannya itu normal ya. Kalau nggak normal, budek ya, sekedar bacaan dia ketika dia normal seperti itu ya. Maka tidak cukup hanya diam saja dalam hati baca tahiyat, baca tasyahud, atau hanya gerak bibir saja tidak ada suara, maka ini tidak dianggap membaca. Kemudian yang kedua adalah muwalatul qiraah. Bacaannya harus berturut-turut, tidak boleh dipisah dengan diam yang lama atau dengan zikir yang lain ya. Kalau ada pemisah, maka batalat ya. Maka batalat wa wajib ayyu'ida ya, batal bacaan tasyahudnya dan wajib diulang dari awal. Ini wajib mualat. Nah, kemudian yang berikutnya ayyaqra'at tasyahhuda wa huwa qa'idun ya. Ini dia membaca tasyahud itu dalam keadaan duduk. Ini kalau memang dia sehat ya, tidak ada uzur. Lanjut, yang berikutnya adalah ayyakuna bil lughatil arabiyyah. Ini sudah maklum, harus dengan bahasa Arab ya. Yang berikutnya adalah mura'atul makhariji wasyiddati. Nah, ini menjaga makhraj-makhrajnya dan tasydidnya. Falau ghayyara makhraja harfin, kalau
seorang merubah makhraj satu huruf, ya. Misalnya ha dirubah menjadi ha atau kha, ya. Contohnya at-tahiyyat dirubah at-tahiyyat, ya. Atau tasahala fi tasdidatin, atau dia tasdidnya itu kurang jelas gitu ya, terlalu meringankan. Misalnya thayyibat dibaca thayyibat, ya, kurang jelas. Au lahana fi kalimatin, ya, dia lahan, membuat kesalahan dalam kalimat, ya, salah, ya. Maka yang menyebabkan lahannya itu yang menyebabkan taghayyurul makna, menyebabkan berubah makna, maka hasil dari semua itu adalah batalat tasyahud. Tasyahudnya batal, wa wajabatil i'adatu, dan wajib diulang. Oke. Ini nanti pembahasan yang akan kita bahas lebih mendalam, ya. Kemudian yang berikutnya adalah watartibu kalimatihi, dan tertib, ya. Jadi jangan sesuai dengan nas yang ada. Jadi sesuai dengan hadis yang kita terima, yang kita amalkan, maka tertib seperti itu. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Jangan dirubah at-tahiyyatul, dirubah-rubah gitu, ya. Nah, ini, ya. Ini ada beberapa. Yang mau baca lebih banyak silakan dibuka kitabnya Al-Fiqhul Manhaji juz 1 halaman 139. Nah, berikutnya adalah ini beberapa kesalahan dalam pembacaan tasyahud. Yang pertama, kalimat atau lafadz at-tahiyyat, ya. Ini yang sering saya jumpai, ya. Mungkin teman-teman nanti bisa punya pengalaman lain gitu, ya. Yang pertama, menghilangkan tasdid pada huruf ta. Banyak orang baca at-tahiyyatul seperti itu. Jadi dihilangkan tasdidnya. Yang kedua, menghilangkan tasdid dan juga memanjangkan huruf ta. At-tahiyyatul mubarak, dan seterusnya. Ini juga tadi nomor 1, nomor 2 berarti merubah, ya kan? Sesuai dengan kaidahnya yang tadi. Dia tasdidat, tasahul fit tasdidat, ya. Ini nggak ada tasdid, ini batalat tasyahud, berarti tasyahudnya batal, ya. Harus diulang. Kemudian yang ketiga adalah menghilangkan tasdid, memanjangkan huruf ta, dan menghilangkan tasdid pada huruf ya. Jadi begini, atahiyatul, nah ini sering banget nih, ya. At-tahiyyatul mubarakah, sering banget, ya. Kemudian yang keempat adalah memanjangkan huruf ta dan menghilangkan tasdid pada ya. Ini juga sangat sering. At-tahiyyatul, salah bacaan. Harusnya at-tahiyyatul, ya. At-tahiyyatul. Nah, ini juga tadi termasuk taghayyur, ya, tasahul atau merubah, ya. Merubah dalam kalimatnya yang merubah makna, maka batal. Nomor 1, 2, 3, 4 ini tadi. Jadi ini akan membatalkan tasyahudnya dan harus diulang. Kalau nggak diulang berarti belum sah sholatnya. Masya Allah. Kemudian yang kelima adalah mengganti huruf ha dengan kha, ya. Ha dengan kha, pada mengganti ha dengan ha atau kha, ya. Sebagian orang Indonesia ada, ya. Jadi bukan at-tahiyyat, dibaca at-tahiyyatul, at-tahihi, atau at-tahiyyatul, salah. Ya, ini jarang, ya, tapi ada. Nah, 1 sampai 5 ini semuanya merubah makna, maka kalau seandainya terjadi batal tasyahudnya, wajib diulang. Kalau tidak, berarti ada rukun sholat yang belum tertunaikan. Kemudian pada lafadz al-mubarakat, at-tahiyyatul mubarakat, ya. Nah, ini yang kesalahan yang terjadi adalah pada ba-nya, ya. Menghilangkan alif setelah huruf ba. Harusnya dibaca panjang, ba-nya dibaca pendek. Mubarakatus, ini sering, ya. Sering terjadi, ya. Nah,
tadi saya lupa ya, banyak saya jumpai dalam masyarakat. Kenapa terjadi seperti ini? Mungkin ketika dahulu belajar di pengajiannya atau TPA-nya, gurunya tidak memperhatikan masalah ini, kurang ya, atau kurang kompeten, sehingga terjadi seperti ini. Sampai tua, sampai udah Pak Haji jenggotan ya, sampai putih gitu ya, maksudnya udah putih, maksudnya udah tua maksudnya, sampai punya cucu, bacanya pun masih salah. Nah ini tolong, Masya Allah, jadi kerisauan saya ya. Kemudian berikutnya adalah kalimat as-salawat, at-tahiyyatul mubarakatus salawat ya. Ya, ini yang sering terjadi adalah mengganti shad menjadi sin. Salawat ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawat ya, beda sin dengan sa ya. Ini juga salah merubah huruf ya. Kemudian thayyibatulillah ya. Kesalahannya adalah mengganti huruf ta dengan ta ya. Tayyibatu ya, tayyibat ya, banyak nih ya di kalangan orang Indonesia. Atau dia mensukunkan huruf ya, tayyibatu bukan tayyibat, dibaca tayyibat, harusnya tayyibatu ya, tayyibatu. Kemudian yang ketiga adalah mentasydidkan lam pertama pada lafaz Allah ya. Ini harusnya thayyibatulillah, dia baca thayyibatulillah. Ini ada beberapa orang yang saya temui. Maka teman-teman tadi semuanya ini karena merubah huruf, merubah kalimat, maka juga kesalahan-kesalahan yang tadi ini membatalkan tasyahudnya dan perlu diulang. Tidak diulang berarti bacaannya tidak sah, rukunnya tidak tertunaikan. Berikutnya di sini bacaan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sering terjadi adalah, ini saya kuningkan, kaf dan ya-nya dipanjangkan, memanjangkan kaf dengan ya, sehingga bacaannya begini, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini sering terjadi karena belajarnya dulu ketika kecil begitu, sampai tua nggak pernah belajar ya, nggak masuk pesantren ya, nggak pernah belajar lagi, sehingga bacaannya sampai tua begini ya, tidak terdengar bacaannya karena bacanya sir. Nah itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah bacaan syahadat, asyhadu an pada potongan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini yang sering adalah membacakan huruf nun sehingga jadi gini. Seharusnya dibaca wa asyhadu anna, ya ini pendek, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi dia membacanya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya, atau wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, baca seperti itu. Maka ini merubah makna. Kalau anna ya, anna pendek nggak ada alifnya, berarti maknanya adalah ini apa, sebagai huruf sambung ya, anna. Wa asyhadu, dan saya bersaksi, anna bahwasanya Muhammad, Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Tapi kalau dipanjangkan wa asyhadu, dan saya bersaksi, anna, dan bahwasanya kami, yaitu Muhammad, ini jadi badal ya. Jadi aneh artinya, dan saya bersaksi bahwasanya kami, yaitu Muhammad, adalah utusan Allah. Aneh sekali artinya. Karena ini merubah makna tadi, maka akan membatalkan tasyahudnya. Masya Allah. Nah, maka teman-teman sekalian, itu beberapa tadi kesalahan ya. Bagi Anda yang sebagai guru ya, guru di majelis taklim, tolong perhatikan orang-orang yang belajar ya, cek bacaannya ya. Sering terjadi di sini, di baris pertama ini ya, karena menyangkut kesahan sholat. Bagi Anda seorang suami ya, wajib belajar dan mengecek bacaan istrinya, udah betul belum. Bagi Anda pengajar-pengajar di rumah, masjid, pengajar TK, TPA, perhatikan ini anak-anak muridnya, mumpung masih kecil, mumpung masih usia dini, diajarkan yang betul sehingga bacaannya tidak salah sampai tua ya. Fenomena yang terjadi
saya temui seperti ini. Mungkin di tempat teman-teman agak berbeda ya. Nah, terakhirnya saya akan baca lagi ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bacaannya sesuai dengan bacaannya ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, demikian ya. Tambahan dari saya ya, karena di sini anna dan Muhammad ini ada secara tajwid ini gunnah, tetapi ini karena bukan Quran maka tidak masalah kalau tidak gunnah, yang penting tasydidnya betul ya. Wa asyhadu anna Muhammadar itu sudah boleh. Tidak mesti anna Muhammad, itu juga boleh saja ya. Tapi karena ini bukan Quran maka yang penting penekanannya sudah ada, itu sudah sah. Demikian teman-teman sekalian. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat. Bagi teman-teman, jika dirasakan bermanfaat silakan share bagi ke yang lain. Kalau kita tidak bisa mengajarkan kebaikan, maka minimal kita menunjukkan kepada kebaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kritik, saran, kesalahan dan sebagainya silakan tulis di kolom komentar. Ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan seputar tasyahud ini silakan ditulis di kolom komentar. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.